Namaku Rian, seorang nelayan muda berusia 19 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil pesisir di Bali. Sejak ayahku meninggal 2 tahun lalu karena sakit, akulah yang menjadi tulang punggung keluarga. Hidup kami sederhana, bahkan bisa dibilang miskin. Rumah kami kecil berdinding anyaman bambu, atapnya genteng bocor di sana-sini dan lantainya masih tanah. Setiap pagi sebelum matahari terbit, aku sudah berangkat melaut menggunakan jukung kecil warisan ayahku. Perahuku tua, catnya terkelupas, dayungnya sudah retak dan mesinnya sering mati mendadak di tengah laut. Tapi hanya itulah satu-satunya harta peninggalan ayah. Dengan itu, aku mencari ikan demi bisa menyambung hidup bersama ibu. Pendapatanku tidak seberapa. Kadang aku bisa membawa pulang banyak ikan dan menjualnya di pasar. Tapi lebih sering hanya dapat sedikit. Kalau sudah begitu, ibu hanya tersenyum sabar. Walau aku tahu di hatinya ia sedih. Uang yang ada seringkali hanya cukup untuk membeli beras. Bahkan kadang kami makan ikan asin saja. Suatu sore setelah seharian melaut, aku menepi ke pantai untuk menjemur jaring. Saat itulah aku melihat seorang wanita asing duduk sendirian di atas batu karang, menatap pelot, lepas dengan wajah murung. Dari cara berpakaian dan perhiasannya, aku tahu dia bukan orang lokal. Gamis putih panjang yang ia kenakan melambai-lambai tertiup angin sore. Sementara di tangannya ada gelang emas yang berkilauan terkena cahaya matahari senja. Aku sempat hanya menatap dari jauh. Wanita itu cantik sekali. Kulitnya putih bersih, hidungnya mencung, mata coklat terang yang memancarkan kesedihan. Meski usianya tampak lebih matang, dariku mungkin akhir 20-an atau awal 30-an. Auranya membuatku sulit memalingkan pandangan. Tiba-tiba ia menghampiriku. Dengan bahasa Inggris terbata-bata, ia bertanya, "Excuse me, do you sell fish?" "He want fresh fish." Aku agak gugup karena bahasa Inggrisku pas-pasan, tapi aku mencoba menjawab, "Yes, he sell fresh fish from Tassie." Ia tersenyum lalu membeli beberapa ikan dariku. Aku melihat cara ia memegang ikan itu canggung sekali, seolah tidak pernah belanja di pasar. Lalu ia menunjuk ke jaringku, bertanya, "Apakah aku melat sendirian?" Aku mengangguk. Dari situ obrolan kecil kami dimulai. Hari itu aku tahu namanya Nadia, seorang janda kaya asal Arab yang sedang berlibur di Bali. Ia sudah seminggu tinggal di sebuah villa mewah tak jauh dari pantai. Tapi meski punya segalanya, ia sering terlihat menyendiri. Esoknya, aku kembali melihatnya di pantai. Kali ini ia menghampiriku lebih dulu. Ia bilang ia suka melihat orang bekerja di lot. Katanya, itu mengingatkannya pada masa kecilnya di tepi pantai Lot Merah. Anaknya, sejak hari itu ia selalu datang sore hari, duduk di dekatku, dan kadang ikut membantuku menggulung jaring. Meski jelas tangannya halus dan tidak terbiasa bekerja kasar. Aku sempat heran kenapa seorang janda Arab kaya mau repot-repot datang ke pantai hanya untuk berbicara dengan nelayan miskin sepertiku. Tapi setiap kali ia tersenyum, ada sesuatu dalam diriku yang bergetar. Seiring berjalannya waktu, aku merasa nyaman di dekat Nadia. Ia tidak meremehkanku meski aku miskin. Ia mendengarkan setiap ceritaku tentang kerasnya hidup sebagai nelayan. Kadang ia menatapku lama, membuatku salah tingkah, dan tanpa kusadari, aku mulai menantikan kehadirannya setiap sore. Aku tidak tahu apakah ini hanya pertemuan biasa atau ada takdir besar yang sedang menuntunku ke arah yang sama sekali tak pernah kubayangkan. Hari-hari berlalu, dan kehadiran Nadia di pantai sudah seperti rutinitas. Hampir setiap sore setelah aku selesai melaut, aku bisa
bisa melihat sosoknya berjalan anggun di pasir putih, kadang dengan gamis panjang, kadang dengan gaun santai sederhana. Meski penampilannya sederhana, aura kemewahan tetap terpancar dari dirinya. Awalnya aku menganggap semua itu hanya kebetulan, tapi lama-lama aku sadar Nadia memang sengaja datang untuk bertemu denganku. Ia akan menungguku menepikan perahu, lalu dengan senyum ramah ia menyapaku. How was the sea, Rian? Bahasa Inggrisku masih kacau, tapi entah kenapa aku berani menjawab seadanya. Kalau aku bingung, aku hanya tertawa dan Nadia ikut tertawa. Tawa itu membuat jarak antara kami semakin tipis. Suatu sore, aku memberanikan diri mengajaknya naik ke perahuku. Awalnya ia ragu, tapi akhirnya ia setuju. Kami berlayar tidak jauh, hanya sebatas garis pantai. Angin laut bertiup pelan, membuat perahu kecilku bergoyang tenang. Sinar matahari senja memantulkan warna emas di permukaan air. Indah sekali. Aku menunjuk ke arah cakrawala, menjelaskan dengan bahasa seadanya bahwa itulah alasan aku tetap melaut meski hidup miskin, karena Latalu memberiku ketenangan. Nadia menatapku lama, lalu berkata, "Lire, your life is simple, but evil peace with you." Kata-kata itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Bagiku, kalimat itu terlalu indah untuk seorang nelayan miskin sepertiku. Hari-hari berikutnya, kedekatan kami semakin terasa. Kadang, Nadia datang membawa makanan dari villa mewahnya, dan kami duduk bersama di tepi pantai sambil makan. Kadang, ia hanya bercerita tentang hidupnya. Dari ceritanya, aku tahu Nadia kehilangan suaminya 2 tahun lalu. Suaminya seorang pengusaha minyak kaya raya di Timur Tengah, meninggal karena sakit jantung. Sejak saat itu, Nadia merasa hidupnya kosong. Meski hartanya berlimpah, ia kesepian. Semua orang di sekitarnya hanya melihat harta, bukan dirinya. People only want my money, not me. But you are different, Rian, katanya suatu sore sambil menatap mataku. Aku terdiam. Aku ingin berkata bahwa aku memang berbeda, tapi aku takut itu hanya perasaanku saja. Aku takut dianggap lancang. Namun yang paling membuatku heran adalah caranya memperlakukan. Ia tidak pernah memandang rendah aku yang miskin. Justru ia sering mengujiku sebagai lelaki pekerja keras. "You are young but strong Arel man," katanya sambil tersenyum. Aku mulai sadar ada sesuatu yang tumbuh di antara kami, bukan sekadar pertemanan, tapi juga perasaan yang lebih dalam. Setiap kali melihat Nadia datang ke pantai, hatiku berdebar. Setiap kali ia pamit pulang, ada rasa rindu yang tiba-tiba muncul. Suatu sore, ketika kami duduk di perahu memandang matahari terbenam, angin lat membawa keheningan yang panjang. Nadia menunduk sebentar, lalu berkata dengan suara bergetar, "Rian, sometimes if you like destiny, brought me here." Tiu, aku menoleh menatapnya. Kata-kata itu begitu dalam membuatku semakin yakin bahwa hubungan ini tidak lagi biasa. Dalam hati aku berkata, mungkin benar, ada takdir besar yang sedang menuntunku ke arah yang sama sekali tak pernah kubayangkan. Hubungan kami makin hari makin dekat. Aku seorang nelayan miskin, dan dia seorang janda Arab, kaya berjalan bersama di pantai berbicara dengan tawa. Seolah dunia hanya milik kami berdua. Tapi semakin dekat dengannya, semakin besar pula kebimbanganku. Aku sering bertanya dalam hati, apakah aku pantas? Apakah aku hanya seorang nelayan miskin yang kelak dianggap hanya menempel demi harta? Pikiran itu terus menghantuiku. Namun, semua berubah di suatu malam yang tidak akan pernah kulupakan. Malam itu, aku baru pulang dari laut lebih larut dari biasanya. Aku membawa hasil tangkapan lumayan banyak, dan ibu membantuku membersihkan ikan di dapur. Tiba-tiba terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Suara mesin mobil mewah, sesuatu yang jarang sekali terdengar di desaku yang sederhana.
Aku keluar dan betapa terkejutnya aku saat melihat Nadia turun dari mobil hitam mewah. Rambutnya tergerai lembut, wajahnya tampak serius. Ibu yang kebingungan buru-buru menyambutnya, meski jelas tidak mengerti bahasa apa yang harus digunakan. Dengan langkah anggun, Nadia masuk ke rumah kami yang sederhana, duduk di kursi bambu rayat di ruang tamu. Kontras sekali dengan dirinya yang terbiasa duduk di sofa empuk villa mewah. Namun, ia tidak mempermasalahkan itu. Aku duduk berseberangan sementara ibu berdiri canggung di belakangku. Suasana hening beberapa saat sebelum akhirnya Nadia menatapku dalam-dalam lalu berkata, dengan suara pelan namun tegas, "Rian, Iwanti Mariu." Aku terdiam. Dadaku serasa berhenti berdetak. Ibu pun ternganga mencoba memastikan apakah ia tidak salah dengar. Aku masih bingung. Sampai Nadia menambahkan dengan terbata-bata menggunakan bahasa campuran Inggris dan sedikit bahasa Indonesia yang ia pelajari. "Aku ingin menikah sama kamu." Tanganku gemetar. Aku menatap wajahnya, mencoba mencari tanda-tanda apakah ia hanya bercanda. Tapi tatapan matanya begitu serius, penuh keyakinan. Aku berusaha berkata, "Nadia, why? I'm poor, have nothing. Why me?" Ia tersenyum meski matanya berkaca-kaca. "I don't need money, Rian. I money too much money, but money never gives me love. I need a husband who loves me, not my goal. Andy is it in you." Air mataku hampir jatuh mendengarnya. Seumur hidupku, aku tidak pernah membayangkan ada wanita secantik dan sekaya dia yang bisa berkata seperti itu padaku. Ibu yang sejak tadi diam akhirnya ikut bicara, suaranya bergetar. "Anakku Rian, masih muda, ngonya, baru 19. Kau benar-benar yakin?" Nadia menoleh ke arah ibu, lalu dengan mantap mengangguk. "Yes, I am serious. I love your son." Malam itu terasa seperti mimpi. Aku nelayan miskin yang hidup serba pas-pasan dilamar oleh seorang janda kaya dari Arab. Aku ingin berteriak bahwa aku bahagia, tapi ada ketakutan besar juga dalam hatiku. Bagaimana nanti orang-orang menilai? Bagaimana jika keluarganya menolak? Namun, Nadia menatapku lagi. "Mi," aku menelan ludah. Jantungku berdetak begitu keras. Perlahan aku mengangguk meski bibirku bergetar. "Yes, Nadia, you will marry you." Saat itu, Nadia tersenyum lebar dan tanpa ragu. Ia menggenggam tanganku erat-erat. Tangannya halus hangat, berbeda jauh dengan tanganku yang kasar penuh luka bekas kerja. Tapi genggaman itu terasa seperti janji-janji, takdir yang menyatukan dua, dunia yang sama sekali berbeda. Ibu hanya bisa menutup mulutnya menahan haru. Di matanya aku bisa melihat kekhawatiran, tapi juga